Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian menjelang siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Utsman bin Affan kembali, ya, tentang nilai-nilai kesalehan Utsman bin Affan. Oke, eh, nilai-nilai kesalehan Utsman bin Affan sudah diterangkan bahwasanya Utsman bin Affan itu adalah orang yang memiliki rasa malu yang sangat kuat. Lalu Utsman bin Affan itu adalah orang yang pemurah. Lalu Utsman bin Affan itu adalah orang yang rela berkorban. Lalu salah satu jasa Utsman bin Affan adalah menyusun mushaf Al-Quran, seperti itu kan. Lalu merenovasi masjid, dan yang terakhir membangun armada angkatan laut. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan lebih mendalami membangun materi tentang membangun armada angkatan laut, seperti itu. Kenapa? Membangun ini materi yang ini adalah Bapak rasa sangat penting kita ketahui. Oke, Oke, sebelum itu marilah kita mulai proses pembelajaran ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Anak-anak sekalian, eh, sebelum kita bahas ini, kenapa Bapak ingin membahas ini? Karena Bapak nilai penting karena latar belakangnya. Nah, Oke, di buku halaman 23 ini, SKI ini tidak begitu diterangkan lebih lanjut bagaimana proses ini pembentukan armada angkatan laut. Oke, kita baca dulu di halaman 23 F, membangun armada angkatan laut. Oke. Khalifah Utsman bin Affan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perlengkapan perangnya. Oke. Eh, Sebenarnya di zaman Utsman bin Affan ini cukup sering melakukan pembebasan wilayah. Dalam artian Utsman bin Affan mengirimkan pasukan ke suatu daerah, lalu memberikan pilihan untuk daerah itu untuk masuk Islam atau membayar jizyah. Kalau tidak ingin masuk Islam harus membayar jizyah. Oke. Nah, Utsman bin Affan ini banyak melakukan penaklukan daerah, menjadikan daerah Islam itu sangat luas, ya. Nah, Utsman bin Affan ketika banyak menaklukkan daerah-daerah, ada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Salah satunya adalah Mesir, itu kan ada laut Mediterania. Lalu di laut ada wilayah Syam, itu ada laut Mediterania. Lalu di utaranya, di atasnya itu ada kerajaan Romawi. Oke. Nah, perang perang waktu itu tidak saja terjadi di darat tetapi juga di laut. Oke. Ini harus kita, bagaimana sosok Utsman bin Affan ini cukup bijaksana, ya. Jadi yang dulu orang Arab itu yang namanya berperang itu di atas kuda di suatu tempat padang pasir atau di tempat yang tandus. Orang Arab itu tidak pernah membayangkan berperang di atas air atau di laut. Oleh karena itu, di zaman Abu Bakar tidak ada namanya angkatan perang. Di zaman Rasulullah tidak ada angkatan perang yang berperang di laut, seperti itu. Di zaman Abu Bakar sama. Di zaman Umar, nah ini asal muasal bagaimana terbentuknya angkatan laut ini, armada angkatan laut. Dulu ada gubernur yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa Muawiyah ini? Gubernur Syam. Nah, sekarang itu Syam itu terdiri dari 4 negara. Yang pertama adalah Syria, yang kedua adalah Palestina, yang ketiga adalah Lebanon, yang keempat adalah Yordania. Nah, dari 4 negara ini itu semuanya dulu disebut provinsi Syam di zaman Utsman bin Affan. Ada gubernur bernama Muawiyah bin Abu Sufyan.
Di zaman Khalifah Umar, Muawiyah bin Abu Sufyan ini apa namanya mengatakan, wahai Umar, Khalifah yang kedua, eh, ini ada suatu pulau yang membatasi apa namanya lautan antara kerajaan Romawi dan wilayah Islam Mesir, ya. Jadi ada laut yang membatasi di sini kerajaan Romawi, di sini ada wilayah namanya Mesir. Nah, di tengah-tengah itu ada suatu pulau yang bernama Siprus, ya. Pulau ini kalau di apa namanya sang, sangat dekat dengan wilayah Syam, ya, sangat dekat dengan wilayah Syam. Apabila di sana ayam berkokok, maka suaranya kedengaran sampai suara ini daerah Syam, yaitu tempat gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Itu istilahnya, maksud karena begitu dekat. Nah, eh, kata Muawiyah, wahai Umar, seandainya pulau itu kita kuasai, maka Romawi akan sulit ini menyerang Mesir. Ya, bagaimana Muawiyah mempunyai pikiran bahwasanya Mesir itu harus dilindungi dengan cara menaklukkan pulau Siprus namanya. Oke, lalu Umar bin Khattab mengatakan tidak menyetujui usulan Muawiyah. Lalu bergantilah kepemimpinan menjadi kepemimpinan Utsman bin Affan. Muawiyah kembali lagi mengirim surat kepada Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, alangkah baiknya pulau di antara kerajaan Romawi dan Mesir itu ada pulau yang dibatasi laut, ada pulau namanya Sifros itu kita kuasai. Nah, seperti itu dengan membangun armada laut. Jadi bagaimana cara menguasai pulau itu? Kita harus membangun armada laut. Utsman bin Affan mengatakan, wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernurku, bahwasanya pada zaman Umar itu apa namanya ide itu tidak dibolehkan Umar. Nah, kan sedangkan aku berjanji sebelum Umar wafat aku akan meneruskan apa yang menjadi pekerjaan Umar, kata Utsman bin Affan. Kata Muawiyah, wahai Utsman, itu sangat penting. Apabila kita membangun armada angkatan laut itu kita akan menjadi suatu kekuatan yang sangat hebat, khususnya di laut seperti itu. Menjaga daerah-daerah kita supaya daerah-daerah kita terjaga dari serangan-serangan musuh lewat jalur laut. Oke. Akhirnya karena kengototan Muawiyah bin Abu Sufyan, Umar Utsman bin Affan membolehkan didirikannya armada angkatan laut dengan syarat prajuritnya tidak dipaksa. Jadi barang siapa yang ingin menjadi prajurit armada angkatan laut itu tidak dipaksa, hanya orang-orang yang sukarela. Jadi kata Utsman boleh asal prajuritnya itu tidak dipaksa, orang-orang yang sukarela. Oke, akhirnya Muawiyah mendapatkan surat dari Utsman bin Affan diperbolehkan. Muawiyah langsung mengumpulkan kekuatan, membuat kapal dan mendirikan kapal-kapal perang. Jadi yang membuatnya itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Utsman bin Affan ini hanya merestui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan part keduanya. Oke, ini adalah peta bagaimana kondisi kondisi kekuasaan. Oke. Turki ini Turki Istanbul ini dulunya dikuasai oleh Romawi. Nah, Syria ini adalah wilayah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengusulkan bahwasanya harus didirikanlah ini armada Siprus, yang bintang ini Siprus. Di sini ada Kairo, Egypt. Jadi dulu sebelum dikuasai umat Islam, Mesir ini dikuasai oleh bangsa Romawi, yaitu yang berada di Turki ini. Jadi Romawi itu sangat luas dari Itali, dari sini, ya kan, sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, berbatasan langsung dengan Syria yang yaitu adalah wilayah kekuasaan umat Islam. Oke. Romawi
Kenapa tidak menyerang dari darat? Karena Romawi sering mengalami kekalahan dari bangsa, apa namanya, dari 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 umat Islam ketika bertempur di darat. Oke. Nah, mungkin Muawiyah bin Abi Sufyan menganggap bahwasanya Romawi ini atau orang-orang Romawi akan kembali menyerang umat Islam atau ingin menguasai Egypt atau Mesir ini ya lewat jalan dari laut. Oke. Nah, maka oleh sebab itulah kenapa apa nama Muawiyah bin Abi Sufyan ngotot harus mendirikan pangkalan militer armada laut yang berbasis di Pulau Siprus. Oke, itulah cikal bakal kenapa apa ini umat Islam memiliki armada angkatan laut. Oke. Nah, mungkin itu saja bahasan kita kali ini. Bapak akhiri pertemuan ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Nanti latihannya Bapak kirim di Facebook di e-learning. Oke, see you.